Nah, kisah time skip benar-benar tak hanya menaruh perhatian besar pada Boruto sendiri, tetapi bagi para kunoichi dengan kekuatan potensial overpower mereka, entah dari sisi kemisteriusan, kepribadian maupun kekuatan yang masih disembunyikan. Sarada, Sumire, Himawari adalah trio tersebut. Ini menarik teman-teman, karena setelah omnipoten itu terjadi, hanya Himawari sendiri yang belum dijelaskan bagaimana nasibnya sekarang. Ia ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan kakaknya, dan belum jelas lagi dia terkena manipulasi itu atau tidak. Sementara Sarada dengan jelas meninggalkan pesan pada ayah dengan memperlihatkan Mangekyou-nya itu, lindungi Boruto apapun yang terjadi. Sementara itu Sumire sejak bab awal Boruto menceritakan alur tentangnya Nue dan juga Gozu Teno itu, sekarang di ending bab pertama waktu itu dia adalah tokoh tersisa yang selamat dari insiden All-Might God. Artinya Sumire itu juga sangat istimewa. Pertanyaannya, bagaimana masa time skip itu bagi ketiganya nanti dalam menjalani kisah di mana realitanya Konoha tengah dimanipulasi tetapi hanya mereka yang sadar. Bagaimana pula peran serta potensi kekuatan yang akan mereka kembangkan di masa time skip nanti. Oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa time skip tentang 3 kunoichi dengan potensi besarnya di masa Boruto to Blue Vortex. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu bahwa Boruto to Blue Vortex benar-benar membuat perbedaan nih, dan salah satu perbedaan itu akan terlihat pada masa time skip Sarada, Sumire, dan juga Himawari. Hipotesa kita seperti ini, peran mereka yang menonjol di masa dewasa. Pertama kita mulai dari Sarada. Sarada itu benar-benar akan buat kita takjub di masa time skip nanti. Jika dipikir panjang nih, potongan rambutnya sendiri yang terkesan tomboy itu kemarin itu malah menarik pada akhirnya kan, karena akan ada wanita Uchiha pertama yang terkesan cool seperti itu. Konsep Sarada itu memang terbilang menarik dan bisa saja menjadi wanita paling digandrungi di masa time skip itu nanti. Banyak memprediksikan jika di masa depan nanti Sarada itu akan benar-benar berpengaruh besar dalam jalannya dunia ninja, terkhusus untuk Boruto sendiri dan juga ayahnya Uchiha Sasuke. Dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah insiden beberapa waktu ke belakang. Sarada pula yang juga berkemungkinan menjadi kunoichi wanita pertama membangkitkan teknik-teknik legendaris Uchiha di era ini. Hanya yang tak berubah dari Sarada itu adalah soal ambisinya. Nah, tahu kan tujuan Sarada itu apa? Ya, dia akan menjadi seorang Hokage dari desa daun. Sarada ini begitu jatuh hati dengan karakter Nana Daime atau ayah dari Boruto sendiri. Bagi Sarada, dialah pahlawannya sesungguhnya. Bahkan Sarada itu bertekad nih akan menjadi kaki sehebat dan seberguna Nana Daime saat ini. Nah, Sarada sendiri menganggap bahkan mimpinya itu memanglah sulit, tetapi dia akan terus mencobanya. Kelak ketika masa itu tiba, dia Sarada akan memainkan perannya sendiri. Sekarang ini setelah time skip penampilan Sarada yang sudah berubah ke mode dewasa dan lebih badas lagi layaknya Maki Zenin itu, sepertinya memang banyak kejadian di penghujung kisah Boruto membuatnya banyak memutuskan segala hal. Dan mungkin salah satu alasan dia memotong rambutnya itu untuk sampulnya sendiri adalah membuang hal sial nih. Apalagi ketika Mangekyou-nya itu aktif dengan momentum yang luar biasa di luar dugaan pula ketika teknik All-Might God Omnipotent dirilis. Ini menarik loh teman-teman, karena sekarang pun serasa dikonfirmasi jika para doujutsu di era Boruto sendiri selalu muncul dengan desain bertema bulan dan juga matahari, hanya saja dengan sebuah fenomenanya masing-masing. Yang lebih mengesankannya lagi, di film The Last Movie ternyata kita diberikan clue bahwa di sanalah ada para pasukan yang membawa 2 bendera, satu bendera matahari dan satunya bendera bulan sabit. Sekarang lihatlah lambang Mangekyou Sharingan itu saradanya identik dengan lambang bendera matahari salah satunya itu kan. Berikutnya kedua adalah Sumire. Nah, pernahkah kalian sadari sosok yang sejak awal kemunculan bab pertama Boruto sendiri, akhir bab pertama Boruto dan bab kedua Boruto Time Skip nanti dia sangat spesial? Ya, dia adalah Sumire teman-teman. Wanita itu memang menarik sekaligus penuh misteri. Di masa pembuka awal Boruto sendiri, kisah itu diawali dari dia dan monster Nue. Bahkan bisa dibilang rahasia lebih lanjut segel Gozu Teno pun juga belum selesai diungkap di akhir bab pertama Boruto kemarin. Padahal kita tahu nih, Gozu Teno itu juga menyimpan informasi yang mungkin terreferensi pada sifat cakra dan juga kisah misterius lainnya.
Dalam kisah timeskip Boruto 2 Blue Vortex sendiri, segala itu memang banyak berubah. Bahkan orang-orang tetap berada dalam circle Boruto hanyalah Sarada dan Sumire yang sekarang diketahui sebagai dua wanita yang tak terkena realita omnipoten di generasinya. Ini menarik untuk kasus Sumire, mantan ketua kelas sendiri, wanita yang sejak awal dikabarkan dekat dengan Boruto ini, apalagi sejak insiden alur Ghost kala itu. Artinya kebangkitan Jogan Boruto, ruang waktu maupun karmanya sendiri juga sempat berhubungan dengan Sumire Kage. Ditambah segel Gozu Teno dulu yang ditanamkan untuk Sumire pada akhirnya akan terkait dengan Boruto karena ini bersumber pada Otsutsuki Kaguya. Sesuatu yang dihubungkan ada garis darah untuk Boruto melalui ibunya Hinata dan ayahnya Naruto. Nah, kasus Sumire itu memang spesial, bahkan seperti yang kita bilang tadi nih, timeskip dia akan memberikan peran yang krusial bagi Sumire sendiri, apalagi soal segel Gozu Teno dan juga misterinya itu, maupun informasi lain rahasia tentang Saint Ninja. Nah, Sumire sendiri cukup tangkas untuk mengetahui informasi soal segel itu dan misi rahasia Anburut skala itu dari orang tuanya. Kalian ingat gak Gozu Teno? Ada kemungkinan kenapa Sumire tak terpengaruh bending reality itu karena kemampuannya juga terhubung pada Jogan Boruto. Nah, seperti yang dibilang Sasuke nih, tidak kusangka Danzo sudah sedekat ini dengan peninggalan Kaguya. Nah, Jogan juga berhubungan dengan Otsutsuki kan, dimana melalui perantara dari Toneri yang secara tak langsung dia juga cucu jauh dari Kaguya. Karena waktu itu gini, Nue ini berhubungan dengan Jogan, ruang waktu, karma, atau bahkan Kawaki sendiri loh teman-teman. Kemunculan di awal Boruto sendiri tentu sudah dipastikan Sumire itu spesial dengan kekuatannya yang spesial pula Gozu Teno dan tentunya Nue. Kita tahu pula saat ini Sumire bekerja di bidang Saint Ninja untuk menyelaraskan kekuatannya dengan Nue sehingga bisa membantu desa pada akhirnya. Dalam Gozu Teno, lingkaran putih merupakan tempat bagi mata Nue. Mata itu berfungsi untuk menyerap cakra dan menyimpannya dalam ruang dimensi Nue. Pada anime Boruto episode 13, saat Boruto berusaha menghentikan pertarungan Sumire dan Mitsuki, tiba-tiba mata Jogan Boruto itu mengeluarkan cahaya dengan frekuensi suara yang begitu kuat dan cahaya itu beresonansi dengan Nue. Dan semenjak kejadian itulah Sumire itu memang telah menang dan juga berteman dengan Nue, sehingga itu sudah seperti rumah untuk Nue sendiri. Monster itu pada akhirnya akan bisa beregenerasi menakutkan kembali jika Sumire menggunakan cakra negatif lagi pada seseorang di timeskip nanti. Ketiga itu adalah Himawari. Nah, sejauh ini Hima itu belum digambarkan lebih jauh lagi, tetapi setiap kemunculannya selalu menjadi daya tarik sendiri bagi para fans. Bahkan ketika Byakugannya bangkit atau dia aktifkan nih, banyak dari kita yang begitu terkesan dengan cara Hima menggunakan itu dengan sangat natural dan khas. Berbeda dengan ibunya, dan dari sana banyak yang mengatakan jika mungkin ada hubungan kekuatan Himawari dengan Kaguya karena silsilah keluarganya itu. Zaman di saat Boruto sendiri sudah dianggap sangat berbahaya dan merupakan bagian dari seorang Otsutsuki, lalu Himawari sendiri tak kalah potensial karena demon yang merupakan bagian dari tubuh si bayi yang dibuang itu dari DNA-nya langsung merasakan sesuatu luar biasa mengerikan dari dalam diri Himawari. Dan kita tahu nih, setelah tampil dengan persembahan Akbar Boruto 2 Blue Vortex sendiri, kisah ke depan dunia shinobi itu akan sangat seru teman-teman. Cerita yang awalnya semua berpikir bahkan berjudul The Last Shinobi, ternyata plot twistnya itu lebih keren lagi. Dua pusaran biru atau dua mata biru, semua itu merujuk pada Uzumaki sendiri. Setelah Boruto, satu nama istimewa yang akan mendapatkan peran penting ke depan adalah wanita yang dianggap demon memiliki kekuatan tersembunyi lebih besar daripada Boruto. Dia adalah adiknya Uzumaki Himawari. Yang kita tahu akhir bab pertama kisah Boruto itu memang menyajikan teka-teki besar perihal sang adik Uzumaki Himawari. Apakah dia terkena efek omnipoten atau enggak nih? Nah, ngomongin soal Hima sekarang memang menarik. Setelah orang tua mereka Hinata Naruto dibuang dalam dimensi lain itu oleh Kawaki dan Boruto meninggalkan desa dengan Uchiha Sasuke, maka nasib Hima itu akan benar-benar sebatang kara secara keluarga yang utuh. Apakah yang akan dilakukannya ke depan? Nah, kami rasa nih yang rasionalnya aja, ini akan menjadi titik balik untuk Himawari sendiri berlatih dan juga mengembangkan potensi-potensinya. Alur TMC akan benar-benar membuat banyak perubahan bagi para generasi baru, tak terkecuali Himawari yang sudah benar-benar dianggap menyimpan kekuatan besar yang masih menjadi rahasia itu. Kita anggap saja yang terjadi dengan peristiwa besar itu benar-benar akan membuat Hima itu tersadar bahwa ia dituntut menjadi dewasa sebelum masanya. Ia kehilangan segalanya dan satu-satunya cara untuk tumbuh seorang diri adalah dengan mengembangkan kekuatannya seorang diri dan juga dengan bantuan orang lain, entah kepada bibinya Hanabi atau orang-orang terkhusus yang sudah ditakdirkan melatih Himawari. Apalagi kita tahu lah Hima itu adalah salah satu dari keluarga bangsawan Hyuga, dan kita tahu di desa sendiri Hyuga masih eksis.
Lagian kita tahu pula bahwa setelah era dinasti Shinobi baru itu berlangsung, klan Uzumaki lah yang banyak disorot ceritanya lantaran dia terhubung dengan kisah adik dari Rikudo Sennin, Hamura Otsutsuki. Dan cerita Boruto dimulai dengan Toneri yang mana merupakan cerita yang segaris lurus dengan para orang-orang keturunan Hamura, dan klan Hyuga maupun Uzumaki konon dianggap memiliki hubungan dengan Hamura Otsutsuki. Nah, dari 3 hipotesa di atas mengenai peran yang mereka lakukan baik Sarada, Sumire, dan Himawari, ketiganya itu pasti akan memiliki plot twist dan jalan cerita menarik di fase time skip nanti. Dibandingkan para rekannya di desa yang lain nih, bisa dibilang hanya ketiga wanita inilah yang dianggap spesial dengan potensi kekuatan unik mereka masing-masing. Sarada berhubungan dengan Mangekyo Sharingan, Sumire berhubungan dengan Gozu Tenno, Himawari berhubungan dengan Byakugan dan juga Cakra Hamura. Nah, jika ditarik lebih panjang lagi, mereka semua itu terhubung dengan misteri-misteri nenek moyang Cakra dinasti Shinobi, Kaguya Otsutsuki. Nah, bukankah times itu benar-benar menarik teman-teman, karena Otsutsuki itu akan lebih diperjelas lagi. Lalu akankah Kaguya itu akan benar-benar bangkit kembali pada nantinya? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hipotesa time skip tentang 3 kunoichi dengan potensi besarnya di masa Boruto 2 Blue Vortex itu, Sarada, Sumire, serta Himawari. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.